Syukran Ustaz. Apa Ustaz? Wah, bisa aja. Boleh Pak, AC-nya saya matiin Pak. Oh iya Pak, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi pembahasan kita di terjemah tafsir tadabbur, dan kita sampai pada ayat 187 dari surat Ali Imran. Taib. Sebelumnya kita akan ambil terjemahan terlebih dahulu. Kita baca kosakata. Kita baca bima faza, artinya selamat atau lepas, atau juga artinya adalah kemenangan, keberuntungan. Dari kata faza. Taib, sekali lagi, bima fazatin, artinya selamat atau lepas atau kemenangan. Taib, hanya satu kosakata. Kita terjemahkan di ayat 187. Wa it, ingatlah ketika akhadha,
mengambil. Akhadallahu, Allah mengambil. Fa'ilnya adalah Allah. Mitsaq, janji. Lafadz mitsaq adalah janji yang sangat sakral. Oleh karenanya dalam pernikahan janjinya disebut dengan mitsaqon ghalidhon. Kalau janji biasa mungkin pakai lafadz yang lain, seperti kala al-ahd, ahdan, janji. Namun tidak seperti sesakral, sekuat lafadz mitsaq. Oleh karenanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan nikah dengan mitsaqon ghalidhon. Baik. Alladzina, orang yang utul kitab, diberi kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Lam taukid, pendek. Sungguh. Ada lam taukid, ada nun taukid. Benar-benar. Sehingga dalam kalimat ini terdapat dua huruf taukid, lam dan nun taukid. Terjemahkan, la tubayyinunnahu, sungguh benar-benar kalian pasti menerangkan, menjelaskan. Hu, iya. Hu kembali ke mitsaq, perjanjian. Maksudnya adalah perjanjian menyampaikan ilmu. Taib, sekali lagi, la tubayyinunnahu, sungguh benar-benar kalian pasti menjelaskan, menerangkannya, yaitu menyampaikan ilmu. Linnas, pada manusia. Wala taktumuna, dan kalian tidak menyembunyikannya. Atau la di sini la nafyi, namun memiliki makna nahyi, yaitu la nafyi namun memiliki makna nahyi, sehingga artinya dan janganlah kalian menyembunyikannya. Hu kembali ke mitsaq, yaitu perjanjian menyampaikan ilmu. Fa, maka nabaduhu, sudah ya, mereka melemparnya, atau nabada melanggar, melemparnya. Wara'a dhuhurihim, wara'a di belakang, dhuhurihim punggung. Sekali lagi, fanabaduhu, maka mereka melemparkannya, wara'a dhuhurihim di belakang punggung-punggung mereka. Ini kalimat isti'arah, menunjukkan ketidakpedulian yang sangat, menunjukkan kepedulian yang tidak kepedulian yang sangat. Diistilahkan dengan melempar di punggung. Kalau kitabnya ditaruh di punggung gimana? Tidak akan bisa membaca itu.
Kalau di hadapan dia, kalau dilempar di depannya dia tidak peduli, tapi mungkin agak ringan. Namun kalau di punggung menunjukkan tidak mempedulikannya dengan sangat-sangat tidak peduli. Wa ishtaraw, mereka memperjualbelikan atau membeli atau menukar. Ishtaraw artinya adalah jual beli atau tukar menukar. Washtaraw, dan mereka memperjualbelikannya atau menukarnya. Hi kembali ke mana? Misak. Misak menyampaikan ilmu. Washtaraw bihi, dan mereka memperjualbelikannya thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Fa bisa, seburuk-buruknya. Ma yashtarun, apa-apa yang yashtarun mereka perjualbelikan. Sempurna. Wa id akhadallahu, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian orang-orang yang diberikan kitab. Sungguh benar-benar pasti kalian menjelaskannya kepada manusia, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkannya di belakang punggung mereka, dan mereka memperjualbelikannya dengan harga yang sedikit atau murah. Fa, maka bi'sa ma yashtarun, seburuk-buruknya apa yang mereka perjualbelikan. Satu lagi, la tahsabanna, sudah sering, jangan kalian mengira. Alladzina, orang-orang yang yafrahuna, bergembira, bima, dengan apa, atau mereka lakukan atau datangkan atau perbuat. Sekali lagi, yafrahuna bima, atau mereka gembira dengan apa yang telah mereka perbuat atau lakukan. Wa yuhibbuna, mereka mencintai, suka. An yuhmadu, untuk dipuji. Hamdan, alhamdulillah. Bima, dengan apa-apa yang lam yaf'alu, tidak mereka perbuat. Sekali lagi, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka, mencintai untuk dipuji dengan apa-apa yang mereka tidak kerjakan. Fa la tahsabannahum, janganlah kalian mengira mereka. Mereka siapa? Mereka kembali kepada siapa? Orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka perbuat.
dan mereka suka dipuji dengan apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Fala tahsabannahum, maka janganlah kalian mengira mereka bimafazatin. Apa tadi? Selamat, lepas, minal adab, dari siksa. Walahum adabun alim, bagi mereka siksa yang pedih. Sempurna. Wala la tahsabanna alladhina yafrahuna, janganlah kalian mengira orang-orang yang mereka gembira dengan apa yang mereka perbuat dan mereka suka untuk dipuji dengan apa-apa yang tidak mereka lakukan, kerjakan. Maka janganlah kalian mengira mereka selamat dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Jelas gak ayatnya? Jelas gak? Berarti apa larangannya? Apa larangannya? Tidak boleh gembira, tidak boleh suka dipuji. Ini kalau kita paham secara teks bisa salah paham. Kembalikan kepada tafsirnya. Kalau kita paham secara teks, kita bisa salah paham. Kita tidak boleh gembira, tidak boleh suka dipuji. Kalau kita pahami secara teks. Oleh karenanya disinilah pentingnya apa? Kembalikan kepada tafsir. Taib. Satu ayat lagi. Walillah, dan milik Allah. Li, bagi, milik. Walillahi, dan milik Allah. Mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu maha berkuasa, atau Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Khalas, 3 ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Ali Imran di ayat 187. Apa temanya? Tabiat ahli kitab dan sifat melanggar janji mereka serta balasan buruk mereka. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian orang-orang yang diberikan kitab. Dan makna mitsaq adalah janji yang sangat kuat secara arti bahasa. Sebagaimana Allah mengistilahkan, menegaskan nikat
nikah adalah mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kuat. Apa perjanjian kuat yang Allah ambil dari ahli kitab? La tubayyinunnahu linnas, sungguh benar-benar pasti kalian akan menerangkan, menjelaskan kepada manusia. Wala taktumunah, dan kalian tidak akan menyembunyikannya. Atau lafadz nafyi bermakna nahyi, dan janganlah kalian menyembunyikannya, yaitu menyembunyikan janji Allah, yaitu menjelaskan ilmu. Fanabaduhu wara'a dhuhurihim, maka mereka melemparkannya atau melanggarnya. Mereka melemparkan perjanjian itu di belakang punggung mereka. Ini adalah isti'arah, sebuah ungkapan menunjukkan sangat-sangat tidak peduli. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka justru memperjualbelikan perjanjian itu, memperjualkan ilmu dengan harga yang sedikit. Fabi sama yashtarun, maka itulah seburuk-buruknya apa yang mereka perjualbelikan. Munasabatul ayat lima qablaha, yang pertama adalah korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, lamma haqallahu ta'ala anil yahud, ketika Allah mengkisahkan tentang orang-orang Yahudi, syubhan ta'inatan, tentang syubhat yang mengurangi, syubhat yang mencela, fi nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaba anhu, Allah membantahnya. Ketika orang-orang Yahudi akan menghembuskan syubhat celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjawabnya, yaitu membela. Atba'ahu bihadil ayat, setelah pembelaan Allah terhadap Rasulnya atas syubhat celaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Allah mendatangkan ayat ini, menyertakan ayat ini. Wadzalika, dan hal itu, li'annahu ta'ala aujaba fit Taurah wal Injil, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ahlu kitab di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil ala ummati Musa wa Isa, pada umat Nabi Musa dan Isa alaihimussalam, semoga Allah memberikan salam pada keduanya. Ayyashrahu ma fi hadainil kitabain, agar mereka menjelaskan, syarah, yaitu memberikan penjelasan, keterangan apa-apa yang ada dalam dua kitab ini, yaitu kitab Taurat dan Injil. Minad dalail ad-dalati ala sihhati dinihi, menjelaskan apa yang ada dalam dua kitab tersebut dari petunjuk-petunjuk yang menunjukkan tentang kebenaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sidqi nubuwwatihi wa risalatihi, dan kebenaran akan kenabian dan risalahnya. Wal murad bihi at-ta'ajjub min halihim, maka hal yang mengherankan dari keadaan mereka, keadaan ahlu kitab. Ka'annahu qila, seakan-akan dikatakan,
kana yaliqu bikum iradu ta'an fi nubuwwatihi wa dinihi. Bagaimana kalian itu melakukan pencelaan atau mengurangi tentang kenabian dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'anna kutubakum, padahal kitab-kitab kalian natiqatun wa dalatun ala annahu yajibu alaikum dzikrud dalail ad-dala ala sidqi nubuwwatihi wa dinihi. Sedangkan kitab kalian itu berbicara dan menunjukkan kewajiban untuk menyebutkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad dan agamanya. Jadi ayat ini menegaskan yang seharusnya Allah perintahkan kepada ahlu kitab untuk menjelaskan, menerangkan tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini ditujukan kepada ahli kitab, dan juga meskipun ayat ini ditujukan sebabnya khusus pada ahli kitab, dan juga menjadi pesan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada para ahli ilmu. Sehingga As-Sa'di mengatakan dalam kitab tafsirnya Taisir Karimir Rahman, al-mitsaq huwal ahdu tsaqilul muakkad. Makna mitsaq adalah perjanjian yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang Allah telah mengambil perjanjian ini, perjanjian menyampaikan ilmu, kepada setiap orang yang Allah berikan kitab, ya, khususnya yaitu ahli kitab, yaitu umat Nabi Musa dan Nabi Isa dalam kitab Taurat dan Injil mereka, agar mereka menyampaikan janji yang sudah Allah ambil, dan kepada setiap orang yang diberikan kitab dan ilmu. Apa yang Allah perintahkan? Agar menerangkan kepada manusia apa yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya dari ilmu yang telah Allah jelaskan. Wala yaktumuhum, dan tidak boleh menyembunyikan ilmu. Wa yabkhalu alaihim, dan bakhil terhadap ilmu. Khususan idza sa'aluhu, lebih khususnya lagi jika mereka ditanya. Kewajiban bagi seorang yang diberikan ilmu agar menyampaikan dan tidak menyembunyikan. Tidak boleh bakhil terhadap ilmu. Dan di antara larangan bakhil terhadap ilmu dalam berbagi ilmu, di antaranya adalah firman Allah dalam surat Ad-Duha, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang meminta-minta, dalam tafsirnya dua. As-Sa'di menyebutkan dua hal: meminta-minta dalam perkara harta, atau juga meminta-minta dalam perkara ilmu. Ketika ada seseorang yang dia itu meminta ilmu, datang ingin belajar, maka jangan dihardik, jangan disikapi dengan kasar, ditolak, namun sikapi dengan sikap lemah lembut, dengan diterima. Khususnya berkaitan dengan ilmu. Jika dalam perkara dunia saja, ayat ini termasuk, lebih-lebih dalam perkara ilmu tentang akhirat. Tidak boleh seseorang itu bakhil terhadap ilmu yang Allah telah titipkan kepadanya. Di antara ayat yang lain yang menegaskan tentang hal ini adalah surat Ar-Rahman. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ayat kedua,
'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah buka surat Ar-Rahman dengan sifatnya yang mulia, Ar-Rahman. Sifat keindahan, sifat yang semua hamba itu mencintai Allah. Ada sifat Al-Jamal, ada sifat Al-Jalal. Ada sifat-sifat itu keindahan, ada sifat-sifat yang keagungan. Di antara sifatul jamal adalah rahmah. Semua manusia itu suka dan ingin diberikan kasih sayang. Bahkan orang yang tidak suka mengasihi, dia juga ketika keadaan tertentu ingin dikasih. Maka Allah menegaskan Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha yang luas rahmatnya. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Quran. Hal yang menarik dari sisi tafsir dan tadabbur, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 'allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, Allah buka dengan Ar-Rahman. Hal ini menegaskan hendaknya setiap orang yang mengajarkan ilmu, khususnya ilmu Quran, hendaknya memiliki sifat rahmat terhadap orang yang belajar kepadanya, melebihi rahmatnya kepada ilmu-ilmu yang lain. Sehingga seorang yang dia mengajarkan ilmu, khususnya ilmu Quran, harus punya sifat rahmah dibandingkan yang lain. Karena Allah membuka dalam pengajaran 'allamal Quran dengan sifat Rahman. Fa inna kullaman indahu ilmun, maka sesungguhnya setiap orang yang dititipkan padanya ilmu, yajibu alaihi, wajib atasnya dengan keadaannya, ya keadaan dia punya ilmu. Ketika dia memiliki ilmu, benar-benar seorang ahli ilmu, dia adalah orang yang benar-benar menguasai, benar-benar dia memiliki ilmu yang Allah telah titipkan, maka hendaknya dia menjelaskan, mendakwahkan, menyampaikan ilmu tersebut. Dan ayat ini di antara ayat yang memberikan motivasi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mengatakan, laula hadhil ayah, seandainya bukan karena ayat ini, la uhadditsukum, aku tidak akan banyak menceritakan kepada kalian tentang ilmu. Dalam artian, saya itu belajar, kata Abu Hurairah, sebenarnya itu hanya ingin untuk diri sendiri. Belajar ilmu untuk manfaat kebaikan pertama diri saya sendiri. Ngapain belajar ilmu? Agar kita mengenal Allah, mengenal agama kita, kemudian kita mengetahui apa hak dan kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Kita belajar ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari kita sendiri, agar kita tahu apa yang Allah inginkan, agar kita menjadi hamba yang layak dicintai Allah, dengan kita mengetahui apa yang Allah inginkan dari kehidupan kita. Maka kata Abu Hurairah, kalau seandainya bukan ayat ini, aku tidak akan banyak berbicara. Karena tujuan saya belajar ilmu itu untuk kebaikan diri saya pribadi. Namun ketika aku membaca ayat ini, maka aku termotivasi, tergerak untuk menyampaikan ilmu yang Allah titipkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menegaskan, man katama ilman, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, alimahu, yang dia mengetahuinya, summa katama, kemudian dia menyembunyikannya. Dia tahu ilmunya, ketika ditanya dia menyembunyikannya. Uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar, dia akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambuk dari api neraka. Barang siapa yang ditanya ilmu, gak mau jawab, padahal dia mengetahui, dia akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambukan dari api neraka, jika dia tahu ilmunya. Namun jika tidak tahu, jangan menjawab. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm, jangan mengikuti jika kamu tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau tahu ilmunya, sampaikan. Kalau tidak tahu, kata para ulama, nisful ilmi ana la adri, separuh ilmu, separuh jawaban ketika ditanya tidak tahu, ana la adri, saya tidak tahu. Jadi kalau ditanya seseorang tidak tahu, ingin menjawabnya, separuh jawaban, separuh ilmu, apa jawabannya? Saya tidak tahu. Dan tidak perlu malu dan tidak merasa hina. Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Malik, imamnya Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, itu Imam Malik. Ketika ditanya puluhan pertanyaan dan dia tidak bisa menjawab, dia mengatakan saya tidak tahu, hanya menjawab beberapa. Maka si penanya mengatakan, gimana, engkau adalah seorang imam? Maka Imam Malik memberikan jawaban, beritahu kepada semua orang yang kau jumpai, aku bertanya puluhan pertanyaan kepada Imam Malik, yang dijawab hanya 3. Ini menunjukkan jika memang tidak tahu, katakan ana la adri, saya tidak tahu. Jangan memaksakan jawaban yang tidak diketahui. Ketika Allah mewajibkan kepada ahli kitab untuk menjelaskan, menerangkan kitabnya dan tidak menyembunyikannya, maka justru mereka meletakkannya atau melemparkannya di belakang punggung-punggung mereka. Makna di belakang punggung yaitu benar-benar menunjukkan tidak peduli. Sifat dan sikap ahlu kitab ketika diberikan kenikmatan yang besar. Kenikmatan apa itu? Kenikmatan diberikan kitab untuk menyampaikan, namun mereka mengabaikan, sampai tingkatan mengabaikannya meletakkan di belakang punggung. Di antara nikmat yang besar adalah
nikmat diberikan kitab. Ketika diberikan kitab, ini nikmat yang besar, nikmat hidup yang besar. Seorang mukmin, seorang muslim adalah diberikan kitab. Itulah firman Allah di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 1. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima ila akhiril ayat. Segala puji bagi Allah, dan makna alhamdulillah adalah saat nikmat. Segala puji bagi Allah atas nikmat. Nikmat apa? Anzala ala abdil kitab. Nikmat Allah turunkan kepada hambanya kitab. Ketika seseorang diberikan nikmat, maka sikap terhadap nikmat itu apa? Gimana cara menyikapi nikmat? Bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Gimana cara bersyukur? Allah itu suka jika seseorang diberikan nikmat, nikmatnya ditampakkan. Ada bekas nikmatnya. Allah itu suka jika seorang hamba dikasih nikmat, itu nikmatnya ada bekasnya, ditampakkan. Bukan berarti sombong dan bangga-banggaan, tidak. Namun nampak. Jika dia diberikan kemudahan untuk membeli baju baru, dan bajunya semuanya sudah usang, beli, pakai. Justru Allah itu lebih suka hamba yang jika dikasih kenikmatan, kenikmatannya itu ada bekasnya, ditampakkan. Maksudnya digunakan. Maka demikian juga ketika diberikan nikmat yang terbesar berupa Al-Quran, hendaknya dipelajari. Jangan Al-Quran hanya digunakan saat akad nikah. Apa maharnya? Seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Setelah selesai akad ditaruh di rak. Sampai ketika punya cucu, bongkar-bongkar lemari, oh ternyata ini apa? Dulu mahar saya. Allah menegaskan nikmat yang layak bergembira. Bergembira boleh enggak? Boleh. Khususnya terhadap nikmat yang Allah perintahkan bergembira. Kita itu bergembira dengan sesuatu yang Allah sukai. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum. Sungguh telah datang nasihat pelajaran dari Rabb kalian. Apa itu, Pak? Nasihat pelajaran dari Rabb kalian. Al-Quran. Al-Quran Allah sifati mau'idhah, nasihat pelajaran dari Rabb kalian. Wa syifa'un lima fis sudur. Syifa, obat, penawar, lima fis sudur, terhadap semua penyakit yang ada dalam dada, dalam hati. Penyakit itu ada dua, penyakit hissi dan penyakit maknawi. Penyakit hissi ya penyakit demam, penyakit kolesterol dan yang lain-lainnya. Ada penyakit maknawi, penyakit hati. Apa obat penyakit hati? Al-Quran. Bahkan para ulama lebih luas lagi, tidak hanya penyakit hati, semua penyakit. Ketika kita membaca Al-Quran,
kemudian kita niatkan untuk tasyafi, untuk pengobatan diri terhadap semua penyakit, maka Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai syifa. Jadi sesekali perlu dicoba. Ketika sakit tertentu, baca Al-Quran dengan meniatkan untuk tasyafi, karena sifat Al-Quran adalah syifa. Selain berobat ikhtiarnya ke Cianjur, itu kan ikhtiar duniawi, namun harus juga dicoba melakukan ikhtiar jalur langit, yaitu baca Al-Quran, niatkan untuk tasyafi. Karena Al-Quran Allah sebutkan sifatnya syifa'ul lima fis sudur, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmah, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul bifadlillah, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah. Semua bentuk karunia Allah, di antaranya karunia Allah adalah Al-Quran. Di antara bentuk karunia Allah diberikan iman, diberikan Islam, diberikan ilmu yang benar mengenal Allah, mengenal agama, dijadikan orang yang soleh, dijadikan orang yang alhamdulillah punya hati yang rindu dengan ilmu, dengan masjid, dengan kebaikan. Ini fadlullah, karunia Allah yang tidak semua orang Allah kasih. Maka Allah menegaskan, qul bifadlillah, katakanlah wahai Muhammad, dengan atas dasar karunia Allah, warahmati, dan rahmatnya, fabidzalika, dengan hal itu, falyafrahu, maka bergembiralah. Maka seorang mukmin gembira boleh, dan bahkan tidak hanya boleh, dianjurkan bergembiralah. Namun bergembiralah dengan kegembiraan karena karunia Allah dan rahmatnya. Bisa ngaji saja itu gembira banget. Ini gembira yang benar, gembira yang Allah perintahkan. Bisa sedekah gembira, itu gembira yang Allah benarkan. Bisa haji, umroh, puasa, sholat 5 waktu, gembira, itu gembira yang Allah perintahkan. Gembira dunia boleh. Seseorang memuji saudaranya karena dia orang baik, orang yang dermawan, kemudian dia gembira, boleh tidak? Ketika dia berbagi sesuatu, kemudian ada yang memuji tanpa dimaksudkan. Kalau dia memaksudkan, nanti khawatirnya jatuh dalam perkara riya. Dia tidak memaksudkan, dia niatnya karena Allah, kemudian ada yang memuji. Gembira boleh tidak? Boleh. Rasul mengatakan tilka busyra ajilah, itu adalah busyra, kabar gembira, balasan yang Allah segerakan di dunia. Tentunya bukan yang dimaksudkan sejak awal. Kalau dimaksudkan sejak awal itu riya. Manusia itu tabiatnya ketika berbuat baik, ada yang muji, itu senang, gembira, tabiatnya. Makanya nanti berkaitan dengan ayat setelahnya. Namun ahli kitab, kembali kepada fanabaduhu wara'a dhuhurihim. Ahli kitab mereka melemparkan di belakang punggung mereka, dan mereka memperjualbelikannya dengan harga yang sedikit. Fabi'sa ma yashtarun,
seburuk-buruknya yang mereka perjualbelikan. Ketika memiliki ilmu, tujuannya ya, dia menyembunyikan ilmunya atau memalingkan ilmunya dari makna yang benar. Dinamakan memperjualbelikan ilmu ketika dia menjadikan ilmunya sebagai alat yang dikorbankan untuk mendapatkan dunia, jabatan, atau permintaan pesanan. Kan mungkin saja seseorang itu mendapatkan pesanan. Coba halalkan ini yang asalnya haram. Coba haramkan ini yang asalnya halal untuk pesanan. Maka ini termasuk perbuatan ahli kitab. Setelah tentang ayat memperjualbelikan ayat, tidak boleh. Menyembunyikan ilmu juga tidak boleh. Dan ini menjadi motivasi Abu Hurairah. Kenapa dia menyampaikan ilmu? Ayat setelahnya, wala tahsabannalladzina yafrahun. Jangan mengira orang-orang yang mereka gembira dengan apa yang mereka berikan atau lakukan. Dan mereka suka dipuji, padahal tidak mengerjakan. Jangan engkau mengira mereka itu akan selamat luput dari siksa. Berarti kalau kita pahami secara tekstual, apa larangannya, Pak? Tidak boleh gembira dengan apa yang sudah kita berikan, kita lakukan. Dan tidak boleh suka dipuji. Kita kembalikan pada sebab musabab ayat ini turun, atau di antara cara memahami ayat, kaitkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang apa? Ahlu kitab. Dan ayat ini juga pernah ditanyakan oleh Marwan ibnu Hakam, seorang tabi'in. Marwan ibnu Hakam ketika membaca ayat ini itu merasa jika ayat ini seperti apa yang saya pahami, semua dari kita pasti akan terkena siksa. Karena seseorang ketika selesai mengerjakan sesuatu, dia gembira. Alhamdulillah sudah selesai selesai tugasnya, selesai pekerjaannya. Kalau kita itu tidak boleh gembira, maka kita semua kena, kata Marwan bin Hakam. Maka dia memanggil maula, pelayannya, Rafi', ya Rafi', idhab ila Ibnu Abbas. Pergi kepada Ibnu Abbas dan tanyakan tentang ayat ini, maksudnya seperti apa. Jadi seorang tabi'in saja itu terkadang punya iskal dalam memahami ayat, sehingga beliau mengutus Rafi' untuk pergi kepada Ibnu Abbas. Tanyakan kepada Ibnu Abbas. Maka berkata Ibnu Abbas, malakum wahadihi, ada apa dengan kalian dan dengan ayat ini? Ayat ini turun itu kepada ahli kitab. Dan At-Tabari juga menukil sebuah riwayat, ayat ini turun kepada orang munafik. Ayat ini turun kepada orang munafik dan kepada ahli kitab. At-Tabari dalam kitab tafsir Tabarinya Al-Quran Al-Azim, yaitu orang munafik. Jumhur mufassirin kepada ahli kitab. Ibnu Katsir menggabungkan di antara keduanya. Ayat ini turun kepada ahli kitab, ya, dan juga turun kepada orang-orang munafik. Sababun nuzul, sebab musabab turunnya ayat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, anna rajulan, bahwasanya ada seorang
beberapa laki-laki dari orang munafik di zaman Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ketika hendak keluar menuju peperangan, maka orang-orang munafik itu tidak ikut untuk keluar berperang, dan mereka mencari-cari alasan. Kami sakit, kami punya kesibukan, kami punya alasan-alasannya. Dan Rasulullah SAW tentunya apa? Menghukumi secara zahir. Dan akhirnya beliau mengizinkan. Wa farihu bimaq'adihim, dan mereka itu gembira dengan mereka tidak ikut. Ketika mereka bisa menipu Nabi Muhammad, memperdaya Nabi Muhammad dengan alasan-alasannya, kemudian Rasulullah SAW mengizinkan untuk tidak ikut. Farihu bimaq'adihim, mereka itu gembira dengan duduknya mereka, maksudnya dengan diterima alasannya. Fa idza qadima Rasulullah SAW, jika Rasulullah SAW sudah datang dari peperangan mendapatkan kemenangan, i'tadaru, mereka juga mengungkapkan alasan-alasannya dan mereka juga bersumpah. Rasulullah SAW juga memberikan pemaafan. Dan ketika mereka tidak ikut, jika mereka itu punya alasan yang benar, maka ketidakikutan mereka itu akan mendapatkan balasan pahala seperti yang ikut, jika niatnya benar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Badar, wahai para sahabat, tidaklah kalian melewati suatu jalan atau melewati suatu lembah, melainkan ada orang-orang yang mereka itu menyertai kalian dalam pahala. Jadi ada yang tidak ikut, namun mereka juga tetap mendapatkan pahala seperti kalian. Kenapa? Habasahumul udhr. Mereka tidak ikut karena tertahan udzur. Jadi biasanya kalau nggak ada udzur, dia pasti ikut. Namun qadarullah pada saat momentum tersebut ada udzur sehingga tidak bisa ikut. Maka ketidakikutannya karena udzur dicatat mendapatkan pahala seperti yang lainnya. Kita terbiasa sholat 5 waktu. Qadarullah kita sedang sakit, maka meskipun kita sakit enggak sholat di masjid, kita mendapatkan catatan pahala seperti kayak kebiasaan kita. Maka orang-orang munafik itu ketika tidak ikut menggunakan alasan yang tidak benar. Ketika Rasulullah sudah pulang mendapatkan kemenangan, juga menyampaikan alasan yang tidak benar dan diterima Rasulullah SAW. Namun mereka ahabbu, suka dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Maka turunlah ayat ini, wala tahsabannal ladzina yafrahun. Jangan mengira orang-orang yang mereka itu gembira dengan apa yang mereka perbuat. Yaitu apa? Mereka tidak ikut dengan alasan yang palsu. Dan mereka suka dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Itu orang-orang munafik. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan mengira mereka itu akan selamat dari siksa. Dalam riwayat yang lain, yaitu tentang ahlu kitab, bahwasanya orang-orang Yahudi ketika ditanya tentang ilmu, mereka itu menyembunyikan ilmunya, atau mereka memalingkan dari maknanya. Dan ketika mereka dikatakan kepada Rasulullah SAW, bukankah kalian diperintahkan untuk beriman dengan Nabi yang bernama Muhammad? Maka mereka mengatakan, ya,
namun bukan Muhammad dirimu. Dan yang dan yang tertuang dalam Al-Quran bukan Muhammad, bukan Ahmad. Jadi apa? Yang tertuang dalam kitab itu adalah Ahmad, meskipun dalam Quran ada Muhammad, ada Ahmad. Namun tadi orang Yahudi menyembunyikan ilmu dengan tidak menyampaikan atau memalingkan dari makna asalnya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari menyebutkan tentang dirinya, bahwa maka beliau mengatakan, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Muqaffi wa ana al-Hashir wa ana Nabiyyur Rahmah wa ana Nabiyyut Taubah. Nabi Muhammad SAW punya beberapa nama. Di antara nama-nama beliau, ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-Muqaffi. Muqaffi itu yang diikuti oleh nabi-nabi. Ana al-Hashir, aku adalah orang yang pertama dibangkitkan. Jadi pertama kali akan dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Wa ana Nabiyyut Taubah, aku adalah nabi yang dibukakan pintu taubat. Wa Nabi Rahmah, nabi pembawa rahmat. Namun orang-orang Yahudi memalingkan maknanya atau tidak menyampaikan. Dan mereka juga suka dipuji atas apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Ahlu kitab, mereka banyak menanggalkan, membatalkan perintah-perintah Allah, dan mereka suka untuk dipuji padahal mereka tidak melakukan. Sehingga ini menjadi jawaban Ibnu Abbas kepada Marwan ibnu Hakam. Wahai Marwan ibnu Hakam, bukan seperti itu yang kau pahami. Bukan seperti yang kau pahami. Sesungguhnya ayat ini turun kepada ahli kitab dan orang-orang munafik. Hal ini menegaskan bahwasanya boleh tidak seseorang gembira tanpa bermaksud riya. Kalau dia riya, sejak awal tujuannya adalah riya. Seperti orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'un. Allah menegaskan, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Sejak awalnya yang dimaksudkan adalah riya. Namun jika ada yang memuji kemudian dia gembira, itu sifat tabiatnya manusia dengan bukan tujuan riya. Dan seseorang gembira dengan kegembiraan yang Allah sukai, itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Ketika dia bisa sholat 5 waktu, kemudian dia bisa bersedekah, dia senang. Itu apa? Kegembiraan yang justru Allah anjurkan. Dalam surat Yunus tadi yang kita bacakan di ayat 58. Qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu bergembiralah. Sehingga ini menegaskan, jika seseorang yang gembira, gembiralah dengan sesuatu yang Allah sukai. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dan kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Siapa tuh? Pak Yudi nggak kelihatan. Ya nggak ada deh. Waalaikumsalam. Siapa? Waalaikumsalam Pak.
Iya.